Di usia 20-an, banyak orang merasa mereka sedang berada di masa emas, masa di mana energi penuh, waktu masih panjang, dan kesalahan bisa dimaafkan. Tapi justru karena keyakinan itu, mereka cenderung melakukan banyak hal secara sembarangan, dengan dalih, nanti juga bisa diperbaiki. Mereka tidak salah melangkah. Banyak yang kerja keras, belajar hal baru, ikut seminar, bahkan mulai bisnis. Tapi semua itu tanpa arah yang jelas. Mereka sibuk bergerak, tapi tidak tahu kemana tujuannya. Padahal, waktu yang terlihat masih panjang itu sebenarnya adalah modal yang paling mahal dalam hidup. Satu dekade yang salah arah tidak bisa dikembalikan. Dan itulah tragedi finansial yang paling sering terjadi di usia muda. Bukan karena malas atau bodoh, tapi karena terlalu percaya diri berjalan tanpa peta. Kesalahan terbesar yang hampir semua orang lakukan di usia 20-an adalah berpikir bahwa semakin banyak mereka bekerja, maka semakin besar pula peluang menjadi kaya. Maka mulailah mereka menjual waktu secara total. Kerja dari pagi sampai malam, nyambi freelance, lembur, bahkan bangga bisa kerja 7 hari seminggu. Padahal, uang yang mereka dapat hanyalah hasil tukar langsung dari waktu yang mereka korbankan. Dan waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa diisi ulang. Orang kaya tidak bertumpu pada pertukaran waktu. Mereka menciptakan sistem yang tetap menghasilkan, bahkan saat mereka sedang tidur. Tapi anak muda justru terjebak di fase awal ini, sibuk menghasilkan uang aktif, tanpa pernah berpikir bagaimana cara membuat uang itu tetap mengalir tanpa kehadiran mereka. Hasilnya, capek, burnout, dan secara tidak sadar mereka sudah menggadaikan masa muda demi gaji bulanan yang hanya cukup untuk bertahan, bukan berkembang. Ini hal yang pahit, tapi harus diucapkan. Kerja keras tidak akan membuat seseorang kaya jika tidak disertai dengan arah keuangan yang jelas. Banyak orang muda bekerja sekuat tenaga hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk membangun masa depan. Mereka menghabiskan separuh hidup di kantor atau proyek, tapi tak pernah duduk sejenak untuk bertanya, uang ini mau saya arahkan kemana? Mereka hidup dari gaji ke gaji, bayar cicilan, lalu mulai bulan berikutnya dari nol lagi. Di atas kertas, mereka produktif, tapi secara finansial mereka tidak bergerak. Ini bukan hidup merdeka, ini perbudakan modern, di mana penguasanya bukan lagi orang, tapi sistem ekonomi yang menjebak mereka dalam rutinitas tanpa tujuan. Dan ironisnya, sistem ini tampak sah dan normal, karena semua orang di sekitar mereka juga hidup seperti itu. Alasan klasik yang menghancurkan banyak masa depan finansial adalah kalimat ini, "Saya akan mulai investasi nanti, setelah uang saya cukup." Kalimat ini terdengar masuk akal, tapi sebenarnya adalah jebakan. Karena definisi cukup itu akan selalu bergeser. Saat penghasilan naik, gaya hidup ikut naik. Dan saat uang benar-benar berlebih, biasanya niat investasi sudah tergeser oleh kebutuhan konsumsi. Padahal, justru saat uang masih kecil lah, investasi bisa bekerja paling optimal. Semakin awal seseorang menanam, semakin panjang waktu pertumbuhan yang dimiliki. Efek bunga berbunga tidak butuh nominal besar, ia butuh waktu. 1 tahun menunda investasi di usia 20-an bisa berarti kehilangan puluhan bahkan ratusan juta di usia 40. Tapi hal ini tak pernah terlihat di awal, karena investasi itu diam, tidak heboh, tidak instan. Sementara konsumsi memberi efek instan, senang, bangga, diterima. Maka jadilah anak muda terus menunda membangun aset, sambil tanpa sadar memperbesar kebocoran finansial mereka setiap hari. Salah satu kesalahan yang sangat sering dilakukan orang di usia 20-an adalah terlalu cepat tergoda untuk mencari uang dari segala arah, tanpa membangun keahlian yang benar-benar bernilai tinggi. Mereka ikut proyek sana-sini, jadi freelance serabutan, buka jasa kecil-kecilan, tapi semua dikerjakan sekadar agar ada pemasukan. Hasilnya, mereka mungkin dapat uang hari ini, tapi kehilangan waktu untuk membentuk kompetensi yang akan dibayar mahal 5 atau 10 tahun ke depan. Padahal, dunia kerja dan bisnis tidak menghargai banyaknya kesibukan, melainkan kedalaman keahlian. Orang yang menguasai satu bidang secara dalam akan selalu dibayar lebih tinggi daripada orang yang tahu banyak, tapi hanya di permukaan. Keahlian adalah fondasi kekayaan jangka panjang, sementara penghasilan kecil-kecilan hanyalah pemasukan darurat yang tidak bisa membangun stabilitas. Maka, orang yang terlalu fokus mencari penghasilan cepat sering terjebak jadi tukang serabutan seumur hidup. Mereka bisa sibuk setiap hari, tapi tidak pernah jadi ahli di bidang apapun.
Di usia muda, banyak orang membentuk citra diri mereka bukan dari kualitas atau kemampuan, tapi dari apa yang bisa mereka tampilkan. Gadget terbaru, nongkrong di tempat mahal, berpakaian bermerek, dan membagikan semua itu ke media sosial menjadi satu paket cara untuk terlihat berhasil. Sayangnya, ini adalah bentuk jebakan mental yang sangat mahal. Orang akhirnya tidak lagi membeli barang karena butuh, tapi karena ingin terlihat mapan. Padahal, dalam dunia nyata, tidak ada korelasi langsung antara tampilan luar dan kondisi keuangan seseorang. Banyak orang terlihat kaya, tapi penuh utang di belakang layar. Sementara mereka yang benar-benar membangun kekayaan justru cenderung rendah hati dalam gaya hidup. Gengsi di usia muda hanya akan menjadikan konsumsi sebagai identitas, dan ketika identitas dibentuk oleh pengeluaran, maka Anda akan terperangkap dalam siklus yang tidak berujung. Semakin tinggi standar sosial yang Anda kejar, semakin besar biaya yang harus dibayar. Dan semakin lama Anda terjebak di sana, semakin jauh Anda dari kebebasan finansial sejati. Kesalahan berikutnya adalah terlalu takut mencoba, terlalu banyak menunggu, dan terlalu sibuk mencari jaminan aman di usia di mana risiko seharusnya paling murah. Banyak orang menunda berinvestasi karena takut rugi, menunda memulai bisnis karena takut gagal, dan menolak keluar dari zona nyaman karena terlalu nyaman dengan rutinitas yang stagnan. Mereka merasa akan lebih aman jika menunda sampai merasa siap secara finansial. Padahal, kenyataan paling pahit adalah semakin tua Anda, semakin mahal harga dari sebuah kesalahan. Justru saat muda adalah saat terbaik untuk jatuh, gagal, rugi, karena Anda masih punya waktu dan energi untuk bangkit lagi. Di usia 20, kehilangan 5 juta untuk belajar investasi jauh lebih baik daripada kehilangan 500 juta di usia 40 karena tidak paham cara kerja uang. Tapi orang muda yang terlalu takut salah akhirnya menjadi tua tanpa pengalaman penting yang seharusnya mereka kumpulkan sejak awal. Dan parahnya, mereka tetap takut mengambil risiko, bahkan setelah waktunya habis. Ini kesalahan yang paling diam-diam merusak masa depan. Tidak paham bagaimana sistem keuangan bekerja. Banyak anak muda bisa bekerja keras, bahkan sangat cerdas secara akademis, tapi tetap tidak tahu apa itu cash flow, bagaimana mengelola arus masuk dan keluar uang. Apa perbedaan menabung dengan berinvestasi? Bagaimana cara memilih aset yang produktif? Atau mengapa utang konsumtif bisa menjadi racun? Mereka hidup dari pemasukan ke pengeluaran, tanpa menyisakan satupun pondasi kekayaan. Ini bukan sekadar kesalahan pribadi, tapi juga warisan sistem pendidikan yang tidak pernah mengajarkan hal paling penting dalam hidup. Bagaimana memahami uang, mengelola uang, dan membuat uang bekerja. Akibatnya, mereka hanya tahu cara menghasilkan uang, tapi tidak tahu bagaimana mempertahankannya. Dan ketika gaji naik pun, mereka tetap miskin. Karena tanpa sistem pengelolaan, uang sebesar apapun akan tetap bocor perlahan, lalu hilang tanpa bekas. Kesalahan finansial di usia muda sering tidak terasa dampaknya saat itu juga. Tidak ada yang langsung jatuh miskin hanya karena menunda investasi 1 tahun, tapi justru karena efeknya tidak instan, banyak orang mengabaikannya. Padahal, dalam dunia keuangan, waktu bukan hanya penonton pasif, waktu adalah pengali. Ketika Anda memulai investasi di usia 21 dan teman Anda memulai di usia 30, perbedaan 9 tahun itu tidak hanya berarti 9 kali cicilan. Itu bisa berarti perbedaan hasil yang 2 hingga 3 kali lipat lebih besar, meskipun uang yang ditanamkan jumlahnya sama. Kenapa? Karena compound interest, bunga berbunga, bekerja secara eksponensial. Tapi hanya jika diberi waktu. Dan inilah yang membuat kesalahan menunda di usia 20-an jadi sangat fatal. Bukan karena nominal yang hilang hari ini, tapi karena potensi pertumbuhan jangka panjang yang ikut hilang selamanya. Uang bisa dicari kapan saja, tapi waktu yang hilang tidak pernah bisa dibeli kembali, bahkan dengan kekayaan sebesar apapun. Banyak orang percaya bahwa selama masih sehat dan mau bekerja, maka selalu ada kesempatan kedua untuk mengejar kekayaan. Tapi keyakinan itu hanya setengah benar. Benar bahwa uang bisa dicari kapan saja, tapi waktu tidak bisa diulang. 1 dekade yang Anda lewati tanpa arah finansial yang jelas adalah 1 dekade yang tidak akan pernah kembali, seberapa keras pun Anda berusaha di masa depan. Itulah mengapa orang yang terlambat sadar biasanya akan panik, bingung, dan kadang malah menyerah. Tidak semua orang punya kesempatan untuk memulai sejak muda.
Ada yang baru paham pentingnya investasi di usia 30, bahkan 40. Tapi bagi Anda yang sedang mendengar ini sekarang, tidak peduli Anda berada di usia berapa, satu hal yang pasti, jangan ulangi kesalahan yang sama. Kita tidak bisa kembali ke usia 20, tapi kita bisa berhenti membuang waktu mulai hari ini. Kesalahan terbesar bukan pada umur atau nominal yang kecil, tapi pada sikap menunda dan merasa masih aman. Ingat, yang membuat orang tidak bisa kaya bukan hanya karena tidak tahu caranya, tapi karena terus menunda untuk belajar dan mulai. Maka, jika Anda merasa sudah terlalu jauh tertinggal, mungkin Anda hanya belum mulai. Dan tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Karena kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi?